Hai shalom semua dan selamat pagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan bertemu di dalam ibadah online pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita terus mempersiapkan hati kita dan pribadi kita pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan yang telah memimpin kami pada hari-hari ini ya Bapa. Dan istirahat kami sebentar malam tadi ya Bapa, dan kami merasakan nikmat berkat-Mu pagi ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami, persiapkan pemikiran kami, persiapkan jiwa kami Tuhan, dan menerima firman-Mu yang hidup di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Kami serahkan ruangan, tempo dan saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar Engkau terus memimpin kami Tuhan, mengerjakan sesuatu di dalam hidup kami dan memberikan kekuatan kepada kami dalam firman-Mu yang menjadi pendorong dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu ya Bapa, dan setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, tidak terbatas Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Persiapkan segala waktu untuk kami ya Bapa, mengenal dan mengerti kasih karunia-Mu setiap hari Tuhan, dan penyertaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beribadah semua. Shalom jemaat Tuhan. Mari saya mengajak kita mengangkatkan pujian, ucapan syukur kita bagi Tuhan atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Here we go. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Nyatakan dengan sungguh-sungguh ucapan syukur kita bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami yang selalu baru setiap hari Bapa. Kami ada pada hari ini oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya sumber pengharapan kami Tuhan. Kau pribadi yang mengenal hati. Mari kita angkatkan lagu ini. Seperti rusa yang sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Layak dipuja, layak disembah. Bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari yang diberkati Tuhan ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan terima kasih sebab kita sudah memuji-muji Tuhan, kita telah menyembah Dia, kita telah meninggikan namanya. Dan tiba waktunya bagi kita pada pagi hari ini untuk sekali lagi duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang adalah makanan rohani bagi kita. Sebab itu saya mau mengajak kita bersama-sama, mari berdoa dengan saya dimanapun Anda berada, di dalam rumah atau dimanapun Anda, pada saat Anda mengikuti ibadah online ini. Mari engkau selesakan dirimu, lapangkan hati, lapangkan pikiran kita, fokuskan hati dan pikiran kita kepada Kristus,
biarlah dalam hidup kita dan sepanjang hari ini kita isi dengan hal-hal rohani yang memuliakan Tuhan saja, yang meninggikan nama Tuhan saja. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga karena Engkau telah memilih kami dari sekalian banyak orang. Dan sekarang ini kami menikmati kasih-Mu, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang tidak ada batasnya bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami tahu perlindungan-Mu yang ajaib mengikuti kami, menyertai kami, dan kami sangat-sangat menikmati penyertaan-Mu yang ajaib itu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasailah hati, kuasailah pikiran kami, kuasailah seluruh keberadaan kami, sehingga bukan manusia yang kami dengar berkata-kata lewat firman-Mu, tetapi Roh Allah, Roh Kuduslah yang berbicara kepada kami di dalam hati dan pikiran kami melalui hamba Tuhan yang sangat-sangat sederhana ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan sebab kebaikan-Mu, sehingga pagi hari ini saya dan semua umat-umat Tuhan, khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan ICB Victorious, dapat memuji-muji Tuhan, dapat menyembah Dia, dan kita masih ada kesempatan yang indah seperti ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita telah belajar sepanjang bulan yang lalu tentang berbuah dalam Kristus. Dan saya senang sekali untuk menetapkan, memberitahu kepada kita bahwa kita masih perlu untuk didorong. Kita perlu satu dorongan untuk lebih dan lebih lagi mengerti dan punya kerinduan yang besar untuk berbuah bagi Kristus. Itu sebabnya saya mau melanjutkan tema kita untuk sepanjang beberapa minggu ke depan lagi, yaitu berbuah dalam Kristus. Saya yakin dan percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh itu, dia ada kesungguhan, dia ada kerinduan, dia ada keinginan untuk berbuah lebih banyak lagi, lebih luar biasa lagi bagi Kristus. Anak-anak Tuhan yang diberkati pada pagi hari yang diberkati ini, Tuhan senang sekali untuk mengingatkan kita. Mengapa beberapa orang Kristen itu dapat berbuah dan dapat membanggakan Tuhan, sementara yang lain itu tidak dapat. Yang lain itu malah menyedihkan hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa. Mengapa hal-hal ini dapat terjadi? Mengapa saya katakan begini? Bukan berarti Tuhan itu boleh kecewa, tetapi menurut andaian manusia, menurut ukuran manusia, hidup kita kadang-kadang mengecewakan Tuhan. Ini ukuran manusia. Hidup kita kadang-kadang membuat hati Tuhan sedih. Itu ukuran manusia. Tetapi anak-anak Tuhan yang diberkati, jelas sekali bahwa kalau kita bertentangan dengan kebenaran firman, kita tidak dapat berbuah lagi, kita tidak dapat memuliakan Tuhan lagi, kita tidak dapat menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan lagi. Dan pastilah kita sudah gagal untuk berbuah dalam hal itu. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau mengingatkan, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan anak-anak Tuhan. Ini waktunya bagi kita untuk kembali pada Tuhan. Ini waktunya kita untuk sekali lagi duduk di kaki Tuhan dan berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Renungkan hidup kita, renungkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mau memanggil kita bertobat. Tuhan mau memanggil kita kembali kepada Dia melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya mau mengajak kita untuk mengingat kembali, memperingatkan anak-anak Tuhan tentang kepentingan pertobatan yang sejati itu. Apakah yang mengakibatkan pertobatan itu sangat diperlukan hari-hari ini? Ada beberapa yang saya perasan untuk beberapa waktu ini. Pertama,
kita tidak dapat saling mendorong lagi, saling menguatkan lagi secara nyata ataupun secara fisikal, face to face, tidak dapat lagi. Semuanya kita buat secara online. Itu serba sedikit membuat iman kita semakin turun, semakin turun, semakin turun. Untuk datang ke kebaktian pun kita tidak dapat lagi. Kita tidak ada ibadah fisikal lagi seperti yang biasa kita adakan. Dan itu juga mengakibatkan kita semakin goyah di dalam pelayanan. Kita tidak sibuk lagi hal-hal pelayanan. Kita berkurung di rumah, kita melayan WhatsApp, melayan Facebook, melayan Instagram, kita melayan YouTube, dan banyak lagi media sosial yang kita ada. Mungkin sampai hari ini mungkin sudah ada berpuluh-puluh movie yang kita sudah lihat, dan kita habiskan waktu kita dengan ini. Kalau kita sudah habis bekerja, kita habiskan waktu kita dengan ini, dan kita tidak lagi ada kesibukan untuk pelayanan. Ini serba sedikit membuat iman lemah, dan tidak sedikit orang yang di masa-masa sukar seperti yang kita alami hari ini sudah mulai kehilangan imannya, sudah mulai jauh dengan Tuhan, sudah mulai tidak cinta Tuhan lagi, sudah mulai hilang gairah untuk berdoa, sudah tidak mau sembahyang lagi, sudah tidak mau ikut ibadah online lagi. Kenapa, saudara-saudara? Sebab dia sudah mulai jatuh. Ini sebahagian, segelintir orang. Nah, saya yakin dan percaya kita masih kuat. Tetapi saya mau mengingatkan kita, mengapa perlu ada pertobatan yang sejati? Mengapa kita perlu memperbaharui pertobatan kita dari masa ke semasa kepada Tuhan? Kita kena memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Kita kena benar-benar memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dari masa ke semasa. Ada alasan-alasan yang penting harus kita pahami. Mengapa bertobat yang sejati itu, pertobatan yang sungguh-sungguh ini benar-benar diminta, diingini oleh Tuhan supaya terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita lihat dan kita pelajari sungguh-sungguh dalam Roma 3 ayat 23, di dalam bahagian ini berkata begini, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau semua orang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, orang Indonesia bilang, semakin gampang kita goyah, semakin senang kita jatuh, semakin mudah kita terpengaruh dengan hal-hal yang jahat. Sebab kemuliaan Tuhan tidak ada lagi pada kita, sudah meninggalkan kita. Dan itu sangat-sangat memerlukan saya dan saudara untuk datang pada Tuhan, menyerahkan hidup pada Tuhan. Dan bagi kamu yang sudah merasa jauh dengan Tuhan, ingat baik-baik, dengar baik-baik, ini waktunya kita kembali pada Dia, kembali pada Tuhan, kuat lagi dalam doa, bangun dan bangkit lagi, iman kita kena kuat di dalam Tuhan. Dosa itu pelanggaran akan hukum Tuhan. Dan semua bentuk pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah dosa. Berarti begini, saudara. Jangan anggap bahwa ada dosa kecil, dosa besar. Kadang-kadang orang tidak akan merasa apa-apa kalau dia buat perkara-perkara yang kecil yang dianggapnya sebagai dosa-dosa kecil. Di hadapan Tuhan tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Asal dosa, semuanya itu sama hukumannya, yaitu kematian kekal ataupun hukuman neraka. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil bagi Tuhan. Kita benar-benar memerlukan Tuhan, membuat kita benar-benar dapat berdiri sebagai seorang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan sebab Tuhanlah yang menebus kita, Tuhanlah penebus kita, Tuhanlah yang memberi kemenangan, Tuhanlah yang dapat memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya. Itu sebabnya dalam seluruh rangkaian kehidupan kita perlu ada Tuhan di situ. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah-langkah kaki kita, memimpin tangan kita, sebab kita tahu kita lemah seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Karena kita lemah, kita perlu Tuhan. Nah, kadang-kadang hal ini kita lupa. Sehingga kita mulai berjalan dengan kekuatan pribadi. Dan apa yang terjadi adalah ada segelintir orang juga yang akhirnya terjerumus dalam dosa.
Dan saya mau memberitahu, oleh sebab manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, kita mudah sekali jatuh di dalam dosa. Jadi mari biarlah Tuhan sentiasa hadir, dekatlah dengan Tuhan. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu hanya kedekatan kita dengan Tuhan. Ingat baik-baik, tidak ada yang di istilah dosa besar atau dosa kecil menurut Alkitab. Semua dosa hukumannya sama. Dan hanya satu cara untuk menyelesaikannya, pertobatan. Dan bagaimana bertobat? Berikan hidupmu pada Tuhan. Bila kita memberikan hidup kita pada Tuhan, ada Roh Allah yang akan menguasai pikiran dan hati kita, sehingga pikiran dan hati kita akan diubah Tuhan sesuai dengan pikiran dan kehendaknya Tuhan. Hal yang kedua yang saya mau memberitahu kepada kita, karena dengan usaha sendiri sangat mustahil untuk mencapai surga dan kehidupan kekal. Macam mana sekalipun kita berbuat baik, perbuatan baik tidak pernah melayakkan saya dan saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa begitu? Sebab surga itu milik Tuhan. Dan Tuhan bukan mengukur kita dari perbuatan baik kita, tapi Tuhan selalu mengukur kita daripada pemberian hidup kita kepada Tuhan. Dan adakah kita sudah dimiliki oleh Tuhan atau tidak? Ini yang Tuhan lihat, bukan berapa baiknya kita, tetapi adakah Tuhan sudah menebus saya dan saudara daripada dosa atau tidak? Adakah Yesus sudah mati bagi kita atau tidak? Adakah kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita atau tidak? Sebab tidak ada jalan lain selain daripada penebusan di dalam Kristus. Hanya itu, bukan karena perbuatan baik. Semua orang akan berbuat baik sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan kehendaknya. Semua orang akan berbuat baik kepada lingkungannya dalam konteksnya. Seorang penjahat akan membuat baik kepada orang-orang jahat, kawan-kawan penjahatnya yang ada di sekelilingnya. Dan tidak pernah Tuhan mengukur keselamatan itu dari sudut perbuatan baik kita. Tetapi Tuhan telah mengukur keselamatan itu dari penebusannya, daripada penerimaan kita akan Kristus. Itu juga sebabnya mengapa saya dan saudara perlu ingat ini, bahwa kita benar-benar perlu, sekali lagi saya mengingatkan, biarlah kita letakkan Tuhan di takhta tertinggi hati dan kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Jangan bosan apabila saya selalu mengingatkan kita tentang ini. Tuhan selalu berkata begini, mengapa? Sebab Dia melihat dan Dia lebih kenal siapa kita. Sebab atas alasan-alasan kemunduran rohani yang sedang kita alami hari-hari ini, maka Tuhan sekali lagi mau berkata kepada saya dan saudara bahwa Tuhan perlu kita letakkan di takhta tertinggi di dalam hati dan pemikiran kita, dalam hidup kita. Sehingga yang berkuasa dan yang mengendalikan hidup kita seluruhnya hanya Tuhan saja. Sebab dengan kekuatan manusia mustahil kita dapat mencapai surga. Kita benar-benar perlu Tuhan. Biarlah Tuhan, Dia bukan guide. Tuhan bukan guide. Tuhan bukan penunjuk jalan. Tetapi Tuhanlah jalannya itu sendiri. Itu sebabnya yang ketiga, saya mau memberitahu kita hal yang ketiga adalah, apa saja agama di dunia tidak akan membawa kita ke surga dan menikmati kehidupan kekal. Sebab itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Nah, kita sudah bercakap tentang nature-nya manusia, bahwa memang manusia ini secara natural memang kita ini berdosa. Tetapi kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan penebusan Tuhan itu, penebusan Kristus kepada saya dan saudara, membuat saya dan saudara itu layak di hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, iblis tidak pernah senang melihat kita gembira-gembira saja dan menikmati kebaikan. Ada saja cara iblis untuk menjatuhkan orang-orang beriman. Itu sebabnya kita kena sekali lagi memberikan hidup pada Tuhan. Yang kedua, letakkan Tuhan di takhta hati kita yang paling tinggi. Dan yang ketiga adalah
Ingat baik-baik, Tuhanlah penguasa tunggal bagi hidup kita. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak tinggal di dalam aku. Jadi apabila firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Yesus itu bukan penunjuk jalan. Yesus itu bukan sekadar mengajarkan kebenaran. Yesus itu bukan sekadar menyatakan kehidupan ataupun memberikan kehidupan, tetapi dialah kehidupan itu sendiri. Dialah jalan itu sendiri, dialah kebenaran itu sendiri, dan dialah hidup itu sendiri. Apakah artinya ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Berarti bahwa Tuhan harus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Jangan kita dikuasai oleh masalah-masalah yang timbul, mungkin masalah dalam pekerjaan kamu, masalah dalam keluarga, masalah dalam hubungan dengan kawan-kawan, pergaduhan dengan orang kita tidak kenal, ataupun salah paham dengan rekan sekerja yang lain, tekanan-tekanan yang dihasilkan oleh majikan ataupun atasan kamu. Jangan kita nomor satukan itu. Jangan itu yang menguasai pikiran kita. Jangan hal-hal ini yang menguasai hidup kita. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bila Tuhan berkata, bila kebenaran ini membicarakan tentang Tuhan itu harus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Jangan ada dewa ataupun ilah-ilah lain di dalam hidup kita. Bagaimana kita ada dewa atau ilah lain? Allah lain, ilah lain, dewa lain dalam hidup kita yang selalu menguasai kita adalah kepentingan-kepentingan pribadi kita yang melebihi Tuhan. Kalau uang ringgit kita yang kita ada ini lebih penting kita pikir daripada Tuhan yang adalah sumber keuangan itu sendiri, kita kena bertaubat. Jangan biar uang yang berkuasa atas kita. Bagi kawan-kawan yang suka main game macam saya, kalau game ini lebih besar daripada Tuhanmu, kita kena benar-benar bertaubat untuk hal ini. Biar Tuhan yang nomor 1, game nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 begitu. Jangan game free fire terus sampai kau lupa Tuhan, lupa ibadah. Janganlah kau main Mobile Legend terus sampai kita lupa Tuhan, atau game-game yang kamu suka yang ada. Mungkin kamu main Dota terus sampai kamu lupa Tuhan yang lebih berkuasa dan Dia yang sepatutnya penguasa tunggal, bukan game yang membuat kamu lupa makan. Kamu bermain game berjam-jam, hampir 12 jam, tetapi tidak pernah hanya berdua sampai beberapa saat saja. Kita kena ubah itu. Minta ampun, minta maaf. Saya pun suka main game, tetapi saya tidak pernah mengutamakan game. Walaupun secara nyata orang lihat saya main game, tetapi hubungan saya dengan Tuhan secara spiritual tidak pernah pun longgar dalam hidup saya. Dan bagaimana saya mau memberitahu hal-hal kebenaran ini kepada kita kalau saya tidak mengalaminya sendiri. Saya mengalaminya sendiri dan tahu bahwa ada potensi untuk dikuasai oleh hal itu. Itu sebabnya kita kena benar-benar biarkan Tuhan yang berkuasa lebih tinggi daripada semua keinginan-keinginan kita. Dan lebih tinggi daripada apa yang kita anggap penting, lebih penting. Jangan biar itu lebih penting daripada Tuhan. Jangan biarkan keinginan, harapan kita, impian kita, cita-cita kita, bahkan pekerjaan kamu sendiri. Jangan jadi budak kerja, minta maaf. Jangan jadi budak kerja. Kamu kerja sampai kamu lupa Tuhan. Itu bahaya. Biarlah Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, pada pagi hari yang diberkati ini, kita telah belajar ada 3 kebenaran yang penting yang perlu menjadi nyata dan yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama bahwa
kita akan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bercakap tentang hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang membuat kita terdorong untuk bertobat, terdorong untuk kembali pada Tuhan selain daripada kesadaran pribadi kita. Mulakan dengan doa pribadi di hadapan Tuhan. Kamu boleh mula saat ini juga. Kamu boleh mula di rumah kamu. Kamu boleh mula sekarang juga. Bahwa Tuhan mau, Tuhan rindu saya dan saudara mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan? Apabila kita bergaul dengan Tuhan, apabila kita hidup menikmati Tuhan, apabila kita hidup dan Dialah yang kita utamakan. Yang kedua, yang bertakhta atas hidup kita, yang menjadi nomor satu yang kita utamakan, biarlah Dia, biarlah Tuhan yang bertakhta dalam takhta tertinggi dalam hidup kita, melebihi segala-gala yang lain. Dan hal yang ketiga yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini adalah biarkan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Jangan hanya letakkan Tuhan sebagai priority kita. Dia yang berada di tempat tertinggi hidup kita, tetapi Dia tidak menguasai. Tidak. Dia bukan duduk di sana dan diam-diam. Dia harus menguasai seluruh hidup kita. Sebab Dialah pemilik tunggal kehidupan kita. Pemilik tunggal bagi kehidupan kita. Sebab Dialah Tuhan kita. Kita bukan dimiliki oleh masalah. Kita bukan dimiliki oleh hobi, keinginan, dan harapan kita. Tapi Tuhanlah yang memiliki kita. Saya berdoa setelah ini, kamu yang ada di rumah, siapapun yang mengikuti ibadah online ini, ubahlah kehidupan kita. Mari bangkit lagi. Kalau kita sudah lemah, ibadah kita sudah lemah, kita semakin lalai, minta maaf, tapi contohnya memberi persepuluhan pun kita tidak memberi lagi. Bertobatlah untuk hal ini. Kembalikanlah persepuluhanmu kepada Tuhan. Kalau persembahan, kita tidak lagi transfer persembahan kita. Sebab leceh lah buat transfer begini semua. Mari itu adalah ibadah kita yang benar-benar menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Adakah Tuhan menjadi priority dalam hidup kita atau tidak? Mari bertobatlah. Dengan rendah hati sebagai hamba Tuhan, saya mendorong kita. Ini waktunya bagi kita untuk lebih serius lagi memandang Tuhan, untuk melihat bahwa tidak lama lagi hidup kita ini perlu berada dalam kawalan dan penguasaan Tuhan saja. Saya mau berdoa bagi Anda pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, biar kuasa Tuhan memimpin, menaungi, dan memberkati hidupmu. Saya juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dapat memberi. Bagi yang tidak dapat memberi pada pagi hari ini, jangan sedih. Tuhan lebih memahami kamu. Tuhan lebih mengerti. Barangkali saya tidak paham, sebab saya manusia yang sangat terbatas. Tetapi Tuhan sangat memahami dan sangat mengerti pergumulan kamu. Kiranya Tuhan memberkati dan mencukupkan hidup kamu. Bagi yang dapat memberi, itu adalah ibadah kita. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya akan aminkan doa setelah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena pada pagi hari yang diberkati Tuhan ini, kami telah diingatkan kembali tentang perlunya ada satu pertobatan di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu dari masa ke semasa, kami perlu dibersihkan supaya kami lebih banyak berbuah lagi. Dan kami tahu Tuhan, bagaimana kami dapat dibersihkan oleh Tuhan. Kami hanya dapat dibersihkan oleh Tuhan ketika hati dan pikiran kami membukakannya pada Tuhan. Saya dan saudara-saudara dapat membukakan hati dan pikiran kami, membongkar seluruh yang ada dalam hati kami dan menyerahkannya pada Tuhan di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Hubungan kami tetap baik dengan Tuhan, itu kerinduan kami. Dan kami mau menjadikan Tuhan itu priority dalam hidup kami, utama dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menjadi penguasa tunggal bagi kehidupan kami. Kami tidak dikuasai masalah. Kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan
harapan-harapan nafsu manusia kami. Tapi Tuhanlah yang lebih berkuasa atas hidup kami. Anak-anak Tuhan yang dapat memberi setelah ini, Engkau berkati semua anak-anak Tuhan yang dapat memberi. Bagi yang tidak dapat memberi juga karena kekangan-kekangan tertentu, juga Tuhan berkati mereka. Supaya di masa akan datang ini, mereka juga dapat memberi lebih daripada apa yang dapat manusia pikirkan. Sebab Tuhan telah memberkati hidup mereka. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dari anak kecil hingga orang-orang dewasa, Tuhan biarlah pimpinanmu. Penyertaan Tuhan itu sangat nyata dan benar-benar kami nikmati dalam hidup kami. Kami berdoa supaya perlindungan Tuhan benar-benar kami alami. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah wabak seperti ini, biarlah kami mendengarnya. Biarlah kami hanya melihat orang yang terkena imbas ataupun terkena dengan wabak ini. Tapi kami sendiri dilindungi oleh Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan ICW Victorious. Jangan ada seorang pun yang disentuh oleh wabak ini. Sebab kami tetap tunduk pada kedaulatan Tuhan. Sebab Tuhan yang memegang hidup kami. Kami tidak dipegang, bukan kami yang memegang tangannya Tuhan. Sebab kalau kami yang memegang tangannya Tuhan, tangan kami lemah, tangan kami rapuh, dan kami akan gagal, kami pasti gagal. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kami. Tuhanlah yang mencari kami, dan Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan yang berkuasa terus-menerus dalam hidup kami. Kami berada dalam perlindungan Tuhan, dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sangat cukup bagi hidup kami. Sehingga dengan itu nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan terus-menerus di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.